Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أسماء وصفاته ولا شريك له في ربوبيته وألوهيته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهو الذي تركنا على محج البيضاء ليلها كنهارها لا يغيض عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin jemaah Jumat rahimani wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sekarang masuki bulan pertama daripada bulan-bulan haram. Bulan haram itu ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kemudian sebelum Ramadan ada bulan Sya'ban, sebelum Sya'ban ada bulan Rajab. Maka bulan Rajab adalah juga termasuk bulan haram. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita mengawali bulan Zulqa'dah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bertakwa kepada-Nya, memudahkan kita untuk beramal saleh, memudahkan kita untuk melakukan berbagai amal-amal ibadah. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita untuk senantiasa mencintai ketaatan kepada-Nya. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari keburukan-keburukan, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dari kemungkaran-kemungkaran, dari maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Karena orang yang beribadah di bulan haram, maka amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya orang-orang berbuat dosa di bulan haram, maka juga dosanya dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka fala tazlimu anfusakum bihinna. Allah berpesan, janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram. Bukan maknanya selain bulan haram boleh berbuat dosa. Bukan maknanya selain bulan haram boleh berbuat maksiat. Tidak. Tetapi ketika berbuat dosa di bulan haram, maka larangannya lebih keras, lebih tegas, lebih utama untuk kita berhati-hati di bulan haram ini. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimani wa iyyakum jami'an. Salawat serta salam semoga dilimpahkan, dicurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi kita yang merupakan qudwah kita, tauladan kita. Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, berarti dia harus ikhlas di dalam menjalankan amal ibadah. Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, maka dia mesti bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, maka dia mesti melakukan ubudiyah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh tidak dan tak boleh lalai. Barang siapa yang melalaikan ubudiyahnya kepada Allah, maka rusaklah syahadat la ilaha illallah. Dan syahadat yang kedua adalah syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu pengakuan kita bersyahadat bahwa hanya Rasulullah lah qudwah kita.
bahwa Rasulullah tauladan kita. Barang siapa yang tidak mau menjadikan Rasulullah sebagai tauladannya, sebagai panutannya, sebagai qudwah baginya, maka rusaklah agamanya. Dia tidak sedang mengikuti agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kaum muslimin, jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dengan kita bersalawat dan mengirimkan salam kepada Nabi kita yang mulia, mudah-mudahan Allah jadikan kita adalah pengikut Nabi yang setia, pengikut Nabi yang mengikuti beliau hingga akhir hayat kita berada di atas sunnah dan di atas Islam. Allahumma amitna al-Islam wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah juga pada kesempatan yang terbatas ini, khatib mengajak kita untuk merenungi ayat yang kita bacakan di khutbah tadi, yaitu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian wafat, janganlah kalian meninggal dunia, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian sebagai seorang muslim yang berserah diri kepada Allah atas amal-amal salehnya. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, ada 3 hal penting pesan dari ayat yang mulia ini. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Imran ayat 102. Pesan yang pertama, kita dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah orang-orang yang beriman, dan hanya orang yang beriman yang mampu menjalankan nilai-nilai ketakwaan. Maka kalau kita merasa diri kita adalah bagian dari orang-orang beriman, hendaklah kita mengaplikasikan nilai-nilai ketakwaan tersebut. Pesan yang kedua dari ayat ini adalah ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benar takwa. Takwa itu bukan main-main. Takwa itu bukan asal-asalan. Takwa itu benar-benar kita menerapkan perintah Allah, benar-benar kita menerapkan perintah Rasulullah SAW, benar-benar kita menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Maka tak boleh diremeh-remehkan ketaatan kita kepada Allah. Tidak boleh diremeh-remehkan perintah Allah, perintah Rasulnya. Tidak boleh diremeh-remehkan dosa dan maksiat. Karena pilar ketakwaan tersebut, kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ada 4 hal. Pilar ketakwaan itu dibangun di atas 4 hal. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Orang yang bertakwa itu mesti pada jiwanya, pada dirinya ada rasa takut kepada Allah yang Maha Mulia. Hilang rasa takut, walaupun dia mungkin salat, walaupun dia mungkin puasa, maka tidak ada gunanya dia beribadah. Karena rasa takut itu yang hendaknya menjadi motivasi kita di dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan. Di samping ada 2 hal yang lain yang mendorong kita untuk melakukan ketaatan. Jadi kalau kita ditanya untuk apa kita sholat, karena kita takut kepada Allah. Untuk apa kita sholat? Karena kita mengharapkan surga Allah. Untuk apa kita sholat? Karena kita berharap surga Allah dan kita tak ingin amal ibadah kita sia-sia. Jadi alasan kita untuk melaksanakan perintah Allah tersebut khauf, kemudian mahabbah, lakukan dengan penuh kesenangan. Lakukan perintah Allah dengan penuh kecintaan. Laksanakan perintah Allah dengan penuh kesungguhan. Yang ketiga, laksanakan perintah Allah karena di balik perintah Allah ada kebaikan-kebaikan yang tak ada henti-hentinya. Tidak ada suatu perintah Allah yang kita kerjakan kecuali kita akan menjadi baik. Tidak ada suatu perintah Allah yang kita kerjakan pasti membuahkan ampunan Allah. Tidak ada suatu perbuatan yang kita lakukan atas perintah Allah dan perintah Rasulnya pasti akan mendatangkan keberkahan demi keberkahan dalam hidup kita. Maka itu yang kita harapkan. Kalau nanti kita meninggal dunia, maka di balik perintah Allah ada surga Allah. Di balik perintah Allah ada ganjaran Allah.
Di balik perintah Allah ada as-sawab minallah. Itu yang kita harapkan dari amal ibadah kita. Maka ini landasan yang pertama dari ketakwaan, yaitu al-khawfu minal jalil, yang berbarengan dengan mahabbatullah azza wa jalla wal raja' rahmatihi. Kita rasa takut atas dasar suka dengan kita beribadah atas dasar karena kita mengharapkan ganjaran pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ini landasan yang pertama dari nilai ketakwaan, al-khawfu minal jalil, yang berbarengan dengan mahabbah wa raja. Bila kita beribadah kepada Allah tidak ada rasa takut, tidak ada gunanya. Bila beribadah kepada Allah tidak berbarengan rasa takut dengan mahabbah, tidak ada gunanya. Kapan dia menjadi ikhlas amal ibadah itu? Apabila ketiga hal ini terkombinasi di dalam jiwa kita. Kita beribadah kepada Allah karena kita takut kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah karena kita senang dengan perintah Allah. Kita beribadah kepada Allah karena kita mengharapkan ada ganjaran yang kita tunggu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pilar yang pertama dari ketakwaan. Hilang khauf, maka walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, tidak ada manfaat, tidak ada guna, tidak ada pahala yang akan didapatkan. Hilang rasa takut, maka pelanggaran demi pelanggaran akan dia lakukan, maksiat akan dia kerjakan, kemungkaran tidak dia takuti, karena tidak ada yang dia takuti. Kalau manusia kehilangan rasa takut, maka neraka penuh dengan orang-orang yang tidak takut kepada Allah SWT. Tumbuhkan, suburkan rasa takut yang berbarengan dengan mahabbah. Tumbuhkan rasa takut yang berbarengan dengan raja ilallah. Karena itulah inti terpenting dari tauhid. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Wa may ya'budullaha bil khauf wal mahabbati war raja' fa huwal muwahhid." Siapa yang beribadah kepada Allah dengan motivasi rasa takut, motivasi karena kecintaan kepada Allah, dan motivasi karena mengharapkan balasan dari Allah, maka dialah orang yang bertakwa. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa iyyakum jami'an. Pilar yang kedua dari takwa, kata Imam Ali, al-amal bit-tanzil. Beramal ibadah, tak boleh kita beramal ibadah kecuali jelas oleh kita ini amal ibadah ada tuntunannya. Beramal ibadah berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu yang Allah turunkan kepada siapa? Kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang beramal ibadah tapi tuntunannya tidak jelas, barang siapa yang beramal ibadah tidak ada pedoman yang dia ikuti, barang siapa yang beramal ibadah dia tidak mengikuti tuntunan Nabi kita yang mulia, maka kembali pada yang tadi, dia sesungguhnya tak paham dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Pondasi Islam itu adalah yang kedua, syahadat Muhammad Rasulullah. Maka kita beramal ibadah jangan sekali-kali mengikuti fulan, kiai, sianu, utak sianu, tidak. Kita beribadah kepada Allah. Ingat, hanya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mungkin kita dapatkan ilmu tersebut dari ustaz, tidak masalah. Mungkin ilmu tersebut kita dapatkan dari kiai, tidak masalah. Yang penting jelas ketika kita diperintah, disuruh oleh ustaz, oleh kiai, tanyakan dalilnya. Mana dalilnya ustaz? Kalau ustaznya tidak bisa jawab, hanya asal-asal saja memerintah, jangan diikuti, karena agama ini bid-dalil. Ibadah itu dengan argumen, ibadah itu dengan wahyu, ibadah itu pakai nas. Tidak boleh mereka-reka, tidak boleh merasa-rasa. Ibadah itu mesti al-amal bit-tanzil. Beramal ibadah itu mesti ada wahyu yang kita ikuti. Kalau tidak, sia-sia. Man amila amalan
laisa fihi amruna fahuwa raddun. Rasul katakan, siapa yang beramal tapi tak ada tuntunannya dari kami, tak ada petunjuk dari kami, itu dikerjakannya, maka amalnya ditolak sia-sia. Waliyadzubillah. Maka Allah katakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari amal ibadah siapa? Dari amal ibadah orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Yang ikhlas ketika beramal ibadah dan mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad SAW ketika beramal ibadah. Itulah syarat diterimanya amal ibadah. Ikhlas lillah, ittiba kepada Rasulullah SAW. Ini pilar yang kedua dari takwa, al-amalu bit-tanzil. Pilar yang ketiga dari ketakwaan tersebut, al-qana'atu bil qalil. Al-qana'atu bil qalil. Qana'ah, walaupun yang kita dapatkan sedikit, merasa cukup ya atas nikmat Allah walaupun sekecil apapun. Apa sebab? Karena kalau kita tidak bisa bersyukur dari yang sedikit, pasti tidak bisa bersyukur. Karena konsep syukur itu adalah bisa qanaah. Kalau tidak bisa qanaah, pasti tidak bisa bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat minim ya orang yang bisa bersyukur. Maka jangan kita ya merasa apa yang sudah kita kerjakan, apa yang kita lakukan adalah bahagia dari syukur. Coba introspeksi diri kita. Bisakah kita qanaah? Karena fondasi syukur itu adalah qanaah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada yang sedikit, pasti tidak bisa bersyukur kepada yang banyak. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada jasa orang, pasti tidak akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa yang tidak bisa bersyukur kepada orang, kepada manusia, pasti tidak bisa bersyukur kepada Allah. Ada orang berjasa pada kita, lalu kita ya tidak berterima kasih kepadanya, pasti orang ini tidak tahu terima kasih kepada Allah SWT. Karena setiap saat, setiap detik, setiap menit dia mendapatkan nikmat-nikmat Allah. Maka ketika ada orang baik pada kita, kita balas kebaikannya. Atau ada orang berbuat baik kepada kita, kita ucapkan terima kasih kepadanya. Kalau ada orang bantu kita, maka kita ucapkan jazakallahu khairan. Pasti orang ini tahu ada zat yang jauh lebih baik kepada dia daripada orang ini. Allah Subhanahu wa taala. Fa ahsin kama ahsanallahu ilaihi. Maka berbuat baiklah kepada makhluknya, karena Allah telah berbuat baik kepada Anda. Barang siapa yang tidak mau berbuat baik kepada makhluknya, pasti orang ini tidak bersyukur kepada Allah. Hablum minallah, hablum minas harus seiring sejalan. Tidak boleh timpang. Lihat, ara'aita man ittakhadha, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Lihat pendusta dalam menjalankan agama. Siapa mereka? Yang tak peduli dengan anak yatim, yang tak peduli dengan orang miskin. Kemudian fawailul lil musallin, termasuk pendusta agama tersebut adalah orang yang lalai dalam mengerjakan hak Allah. Jadi hak Allah dengan hak manusia, hablum minallah wa hablum minas harus seiring sejalan, tidak boleh timpang, tidak boleh ya satu ada yang lain tak ada. Maka qanaah itu adalah fondasi syukur. Bagaimana bisa qanaah tersebut? Maka Nabi memberikan ya cara yang gampang untuk bisa qanaah. Rasulullah SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqa." Dalam urusan dunia, urusan nikmat, urusan harta, urusan pangkat, urusan kedudukan, urusan ya materi, maka Nabi katakan lihat orang yang kurang. Kita sudah punya mobil, jangan lihat mobil yang lebih mahal dari kita. Lihat betapa banyak saudara kita yang belum punya mobil. Yang kita sudah punya motor,
Jangan lihat orang yang sudah punya mobil. Masih banyak saudara-saudara kita yang motornya masih kredit, yang motornya motor perusahaan, yang motornya susah hidupnya. Bersyukur kita kepada Allah karena Allah berikan kepada kita kelebihan. Jangan lihat ke atas dalam urusan nikmat, pangkat, kedudukan materi, tapi lihat ke bawah. Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Agar apa? Agar kita tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kita. Kita sakit, demam, banyak orang-orang yang sakitnya parah dari kita. Kita punya rumah, sudah alhamdulillah lunas. Banyak orang-orang yang tidak punya rumah, banyak orang-orang yang kontrak, banyak orang yang tidak bisa bayar kontrakan. Itu cara kita menerapi diri kita untuk bisa qanaah. Lihat orang yang kurang, jangan lihat orang yang lebih. Tapi dibalik, kalau dalam urusan ketaatan, dalam urusan takwa, dalam urusan amal soleh, dalam urusan ibadah, undur ila man huwa fawqakum wa la tanzur ila man huwa asfala minkum. Lihat orang yang dia lebih taat daripada saya, dia lebih soleh daripada saya, dia lebih berilmu daripada saya, dia lebih rajin di masjid daripada saya, dia lebih banyak ibadahnya daripada saya, dia lebih banyak kebaikan daripada saya. Jangan lihat orang yang kurang kebaikan dari kita. Supaya apa? Supaya kita terpacu untuk bisa memperbaiki diri, supaya kita terpacu untuk lebih baik lagi. Kaum muslimin, itulah konsep qanaah. Lihat yang bawah dalam urusan materi, jangan lihat ke atas. Tapi dalam urusan agama, dalam urusan ketaatan, lihat yang di atas, jangan lihat ke bawah. Supaya apa? Kita bisa menjadi orang yang takwa. Pilar keempat dari ketetapan tersebut, al-isti'dad li yaumir rahim. Membekali diri karena kita pasti melakukan perjalanan jauh. Apa perjalanan jauh kita? Sekarang kita berada di alam dunia, maka kita akan berpindah ke alam barzakh. Tanpa bekal, maka kita terlunta-lunta di dunia, apalagi di alam barzakh. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal kalian adalah takwa, bukan harta. Kalaupun kita punya harta, tapi kita pergunakan untuk bertakwa kepada Allah, maka harta itu jembatan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, bersiap diri karena kita akan wafat. Bersiap diri karena kita akan menemui ajal kita. Bersiap diri karena limit kehidupan kita hampir habis. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimani wa iyyakum jami'an. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa nabiyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'du. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimani wa iyyakum jami'an. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah bekal yang harus kita persiapkan. Tanpa bekal takwa, akal kita adalah akal yang bodoh. Tanpa bekal takwa, maka sejenius apapun orangnya tetap bodoh. Karena Nabi ditanya oleh sahabatnya, seorang sahabat Ansar, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina ahyas?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas di antara orang-orang beriman? Maka Nabi katakan, ahsanuhum khuluqan. Orang yang beriman yang paling akalnya cerdas sehat itu adalah orang yang paling berakhlak. Kemudian dia ditanya lagi, ya Rasul, ayyul mu'minina? Kami ulangi, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, siapa di antara orang beriman yang paling tinggi kedudukannya dalam iman? Orang yang berakhlak mulia. Kemudian ditanya yang kedua kali, ayyul mu'minina ahyas? Siapakah ya Rasulullah orang yang paling berakal sehat? Maka Nabi katakan, aksarul lil mauti isti'dad. Orang yang paling banyak membekal diri untuk mati. Semakin kita tidak ingat mati, semakin bodoh kita. Semakin kita tidak ingat ada kubur, semakin bodoh kita.
Semakin kita tidak ingat ada yang menunggu kita munkar dan nakir, maka semakin buntu utak kita. Karena utaknya buntu tadi, dia dipikirkan dunia. Bukan tak boleh punya dunia, bukan tak boleh punya harta, tapi alangkah baiknya harta hanya di tangan, tidak masuk di hati. Wala taj'al dunya akbar hamid. Tadi ajarkan doa, ya Allah jangan jadikan dunia masuk ke dalam jiwa. Cukup dunia kita miliki, cukup dunia kita genggam. Jangan sampai dunia merusak hati kita. Karena kalau sudah dunia merusak hati kita, maka akan muncul penyakit berbahaya. Penyakit apa itu? Penyakit wahan kubur dunia wa qarahid. Cinta dunia takut mati. Cinta dunia takut mati. Kalau ini penyakit sudah mengidap kita waliyahzubillah, maka inilah bekal kita wahai muslim, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan daripada ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan yang ketiga. Pesan yang ketiga dari ayat tersebut, janganlah kalian wafat, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian sebagai seorang muslim. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala? Hadiru alal Islam fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu alaihi fa innal karim qad ajra 'adatahu bi qaramihi annahu man asha 'ala syai'in mata alaihi wa mata 'ala syai'in mu'isa alaihi al-iyad billah min khilaf zalika. Jaga oleh kalian Islam. Apa maknanya? Jaga syariat-syariat Allah, jaga perintah-perintah Allah untuk dilaksanakan, jaga larangan-larangan Allah untuk dijauhi. Yang paling utama untuk kita perhatikan supaya yang lain menjadi baik, salat. Itu cara kita menjaga Islam. Maka yang paling utama untuk kita persembahkan kepada Allah adalah salat kita. Maka ketika adzan berkumandang, jangan ada alasan untuk tidak datang ke masjid. Karena kita punya telinga dipergunakan untuk mendengar panggilan azan. Kita melihat dengan mata kita, lihat banyak orang-orang begitu menggebu-gebu ingin masuk surga. Kenapa kita hanya menonton saja? Idza ra'aitumur rajula ya'taduna al-masajid fas'aluhu bihi. Kalau kalian lihat ada orang yang menggebu-gebu, ya, datang ke masjid, pagi datang ke masjid, siang datang ke masjid, sore datang ke masjid, malam datang ke masjid, isya pun masih di masjid, maka kalian nanti di yaumul qiyamah akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, ini dakwah bulan, saya bersaksi dia adalah ahli takwa. Lalu siapa yang akan bersaksi untuk kita kalau kita hanya menyaksikan orang? Mari kita sama-sama saling saksi menyaksikan di hadapan Allah kelak di yaumul qiyamah. Kalau kita hanya menyaksikan orang, orang dapat untung, kita dapat rugi. Orang dapat dapat, kita dapat rugi. Maka hafizu alal Islam fi halis sihhatikum wa salamatikum. Selagi kita sehat walafiat, selagi aman sentosa, tidak ada yang mengganggu kita, laksanakanlah perintah-perintah Allah. Agar apa? Litamutu alaihi, agar ketika kalian wafat itu dalam kondisi menjaga Islam. Agar ketika kita wafat itu dalam kondisi kita menjaga sholat. Agar ketika kita wafat itu dalam kondisi kita baca Quran. Agar ketika kita wafat dalam kondisi kita bersedekah, dalam kondisi kita berzikir, dalam kondisi kita ta'lim, dalam kondisi kita memakmurkan masjid Allah. Itu yang kita biasakan. Fa'innal karim qad ajra 'adatahu bi karamihi. Karena Allah yang Maha Mulia hanya memperlakukan apa yang menjadi kebiasaan hambanya. Kalau hambanya itu biasa sholat, maka sholat itu akan menjadi modal dia untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Barang siapa yang biasa mengerjakan sholat berjamaah, maka banyak orang-orang yang akan bersaksi untuk dia di yaumul qiyamah. Barang siapa yang biasakan diri untuk melakukan ketaatan ini, ketaatan itu, maka kebiasaan itu akan
membuat dia mendapatkan husnul khatimah. Karena Allah hanya memberlakukan apa yang menjadi kebiasaan hambanya. Man asa ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang biasa hidup dalam suatu kondisi taat, dia biasa sholat berjamaah, dia biasa ta'lim, dia biasa bersedekah, dia baca Quran, dia biasa berzikir, dia biasa berdoa, dia biasa sholat tahajud, dia biasa puasa, maka Allah tidak akan wafatkan dia kecuali berdasarkan kebiasaan dia. Man asa ala syai'in mata alaihi wa man mata alaihi bu'isa alaihi. Siapa yang mati dalam kondisi taat, Allah akan bangkitkan nanti dia yaumul qiyamah dalam kondisi di mana terkait dia melakukan ketaatan. Siapa yang wafat dalam keadaan salat, maka nanti dia yaumul qiyamah ketika dia sujud dibangkitkan oleh Allah SWT. Sabit bin Amir bin Abdullah ibnu Zubair, salah seorang ulama besar yang hidupnya dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak mau luput mengerjakan sholat berjamaah. Dia tidak tinggalkan sholat berjamaah walaupun sesakit-sakit apa. Termasuk di penghujung hayatnya, dia ketika menghadapi sakaratul maut, dia tak mau tinggal sholat berjamaah. Setiap dia mendatangi masjid, sholat berjamaah, kemudian dia sering berdoa dengan doa yang luar biasa dahsyat. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka al-mitatal hasanah. Ya Rabb, aku minta kepada Engkau. Aku minta kepada Engkau ya Rabb, agar aku mendapatkan kematian yang indah. Orang-orang bertanya kepada dia karena sering berdoa dengan doa seperti ini. Ya Imam, apa maksud engkau berdoa dengan doa seperti tadi? Allahumma inni as'aluka al-mitatal hasanah. Apa kata dia? Ayyatawaffani Allahu wa ana sajid. Aku berharap kalau aku wafat nanti dalam keadaan sujud. Maka di akhir hayatnya dia sakaratul maut. Orang-orang ada di sekeliling dia menghadapi dia sedang sakaratul maut. Azan berkumandang. Selesai azan berkumandang, apa kata dia kepada keluarganya yang ada di dekat dia? Minum di dalam masjid. Kalian bawa saja. Apa jawaban qalu? Innaka alilun azzarakallah. Allah telah berikan kita engkau uzur. Enggak usah datang ke masjid. Kau kan sakit. Apa kata dia? Asma'u biduni hayya 'alas shalah hayya 'alal falah ujib. Aku masih mendengar dengan telingaku ada panggilan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Saya tidak datang. Mereka tidak bisa menolak permintaannya. Dibawa ke masjid. Bukan ditandu, bukan digiring kiri kanan, tidak, tapi di atas pundak-pundak keluarganya. Dibawa ke masjid, didudukkan di dalam sholat. Saat itu adalah saat sholat maghrib. Rakaat pertama selesai, rakaat kedua selesai, rakaat ketiga di sujud yang terakhir dia tidak bangkit dari sujud. Disitulah Allah mewafatkan dia. Perjuangan ini dapat kita lakukan, dapat. Bisa kita peroleh husnul khatimah. Allah ala husni dzanni ibadi. Allah itu sedang mempersangkakan hambanya. Kalau kita menyangka Allah akan wafatkan kita dengan husnul khatimah, lakukan upaya, lakukan perjuangan, lakukan mujahadah. Wajahadu billahi haqqa jihad. Berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sesungguhnya. Jangan malas. Tidak ada kata malas bagi seorang mukmin. Tidak ada kata malas bagi seorang mujahid. Tidak ada kata malas untuk beribadah kepada Allah. Karena tilis kita beribadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu. Kapan kita berhenti beribadah? Kalau Allah sudah pisahkan ruh kita dengan jasad kita, baru kita berhenti beribadah. Kalau belum berpisah ruh dengan jasad, tidak ada kata berhenti, tidak ada kata malas, tidak ada kata bosan untuk beribadah kepada Allah SWT. Kaum muslimin, tak ada perjuangan untuk mendapatkan surga kecuali sekarang. Tidak ada kata lelah untuk mendapatkan surga. Tidak ada kata bosan untuk berjuang mendapatkan surga kecuali kita berjuang selagi diberikan kesempatan. Wal iyad khilafu dzalika. Kata Imam Ibnu Katsir, kita berlindung kepada Allah.
kalau kita melakukan kebalikan. Apa kebalikannya? Kalau kita biasa menyanyi, maka betapa banyak penyanyi yang mati dan selamat. Husnul khatimah. Kalau kita biasa berjudi, betapa banyak penjudi mati di arena perjudian. Yang suka mancing, kalau tidak ingat Allah ketika mancing, bisa jadi matinya dalam kolam pancing. Yang bangun tengah malam untuk nonton bola, waliyadzubillah, kalau ketika sedang teriak tidak gol, mati ketika itu. Husnul khatimah. Waliyadzubillah. Allah hanya mematikan hambanya sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia biasa taat, Allah matikan dalam keadaan taat. Kalau dia biasa berbuat maksiat, waliyadzubillah, jangan kita mati dalam keadaan tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Semoga Allah berikan pelajaran bagi kita, menjadi dakwah bagi kita, menjadi manfaat bagi kita. Karena khatib menyampaikan hidayah datangnya dari Allah, tapi ada usaha dari kita. Hidayah datang dari Allah benar, tapi ada perjuangan dari kita. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullukum dhalun illa man hadait." Setiap kalian itu dijamin jalannya sesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Siapa orang yang diberi hidayah oleh Allah? Fastahduru ahdikum. Cari hidayah. Berjuang untuk mencari hidayah Allah. Maka Allah tunjukkan hidayah. Tapi kalau kita hanya berpangku tangan, tak ada usaha untuk masuk surga, bagaimana mungkin kita akan berjuang untuk surga? Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami' qarib mujib da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في فلسطين. اللهم دمر اليهود والنصارى ومن معهم يهودين السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله السلام. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sopnya dirapatkan di Indonesia. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء
كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم